Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati dengan NIM 12120202755. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai konsep landasan manajemen pendidikan. Baik, yang pertama ada pengertian landasan manajemen. Menurut Kamus Besar KBBI, landasan berarti alas, bantalan, atau dasar tumpuan. Sedangkan manajen secara etimologi memiliki berbagai macam arti, yaitu manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to manage, memiliki sinonim to hand atau yang artinya mengurus, to control artinya memeriksa, dan to guide yang artinya memimpin. Secara istilah, manajemen dalam bahasa Itali managere, yang berarti melatih kuda sebagai pelatih. Kemudian istilah manage dalam bahasa Prancis berarti tindakan membimbing atau memimpin. Adapun dalam bahasa Latin, manajemen terdiri dari dua kata, yaitu manus yang artinya tangan, agere artinya melakukan atau melaksanakan. Secara terminologi, pengertian manajemen menurut George Terry adalah suatu tindakan, perbuatan seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, namun tanggung jawabnya tetap kepada orang yang menyuruhnya. Dapat disimpulkan, jadi landasan manajemen merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan yang efektif serta efisien. Yang kedua ada manajemen sebagai landasan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, manajemen sebagai landasan pendidikan berarti proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satuan organisasi pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber manusia maupun sumber daya yang lain untuk menuju pencapaian atau tujuan pendidikan tertentu. Ada juga pendapat Fatah tersebut mengisyaratkan bahwa dalam tata laksana kerja organisasi, pendidikan sangat dibutuhkan adanya sejumlah tenaga kerja atau staf yang membidangi setiap bagian tugas yang berbeda. Dengan pemahaman seperti ini, maka rasa profesionalisme sangat dibutuhkan untuk menempatkan seseorang pada posisi tanggung jawab yang sesuai dengan keahliannya yang dimilikinya. Manajemen dijadikan landasan dalam pendidikan. Ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai pendidikan. Yang ketiga, manajemen pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian itu berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Yang keempat, yaitu manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Ini merupakan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan kemampuan administrator pendidikan itu dapat melaksanakan tuturi handayani ing madio mangun karso dan ing ngerso sung tuldo dalam pencapaian pendidikan. Yang kelima, manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi, karena komunikasilah yang dapat membuat kita memahami apa yang diinginkan teman sekerjanya. Fungsi manajemen pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses atau aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi dasar. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Yang keempat ada leading, artinya kepemimpinan. Yang kelima ada controlling, artinya pengendalian, pengawasan.
Hubungan antara organisasi administrasi dalam manajemen pendidikan. Organisasi berasal dari bahasa Yunani atau organon dan istilah lain organum yang dapat berarti alat, bagian anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan, oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana. Ilmu administrasi dalam arti luas kata administration atau bahasa Inggris diartikan sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerja sama terdiri dari 2 orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok negara atau swasta, sivil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya yang untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seorang yang diserahi tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek daripada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas daripada manajemen. Seiring orang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti daripada manajemen, memang hanya demikian karena kepemimpinannya merupakan motor atau daya penggerak daripada semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, ada ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain yang pertama manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua ada manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personil dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga, manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari yang masuk sampai dengan mereka yang lulus sekolah. Yang keempat, manajemen sarana atau prasarana. Yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam ada manajemen administrasi, dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.